Andai-san. Guntusan. Sekarang kita baru nyampe di bandara di Tokyo, Haneda. Iya, Bro. Narita. Oh, kita Narita ya? Halo guys, kita baru sampai di Narita. Kita di sini cuma transit 2 jam, terus kita berangkat ke Hokkaido. Sapporo. Yaudahlah. Hai guys, kita akhirnya sampai setelah seharian di pesawat. Excited banget, kita langsung mau cobain makan karena tempat yang kita tinggal itu di daerah makanan dan makanannya semua buka sampai malam semua. Kita ada di luar dan ini dingin banget. Awal keluar masih berasa kayak sombong gitu, kayak nggak begitu dingin. Lihat nih, dia pakai kaos sama ini doang. Kan lagi keluarin begini sekarang. Kita lagi mencari makan, kita lagi ada di Susukino nama tempatnya. Jadi itu kayak gimana ya, kayak kotanya kalau di Jakarta lah Gajah Mada gitu, yang malam-malam buka semuanya. Pokoknya dunia malam ada di sini gitu. That's right. Kita sekarang mau ke Ramen Eli, mau makan ramen yang terkenal gitu deh. Let's go. Tuh guys, kita lagi di Ramen Eli. Jadi satu jalanan ini semuanya ramen dan banyak style ramen. Kita tuh sampai bingung mau makan yang mana sekarang guys. Dan Papo lagi milih yang enak. Biasa yang Papo pilih itu enak-enak guys. Restorannya itu cuma bisa duduk 10 orang. Dia bener-bener sempit banget dan ya masak ramennya cuma 1 orang guys. Tuh guys, ini enak banget apalagi lu lagi dingin dan makan ramen anget, parah, ramen Tokyo gitu. Sama ramen sini tuh sebenarnya rada berbeda gue bilang sekali. Yang paling membedakan yaitu dari tekstur mie-nya. Gue lebih suka ramen Hokkaido karena lebih kenyal. Dia tuh kenyal, chewy. Ini pesanan gue ketiga kali. Jadi gue udah total makan 4 biji. Ramen gue udah habis tapi gue tetap pesan karena gue mau makan ini sama kuahnya. Beda guys, lihat guys. The best guys. Aduh guys, ini nggak dingin banget, nggak bohong. Gua mau cek dulu ya weathernya. Oh my god, ini 9 derajat guys, pantesan dingin banget. Oke guys, kan Pablo lagi terkenal banget di Jakarta, dan daripada kalian sibuk ngantri, mendingan kalian makan ini aja langsung. Tada. Apa sih? Pablo. Biskuit Pablo. Holy shit, enak banget dong. Guys, Papa bakal bikin review steak. Beli langsung dari kalian Jepang. Ke channel Kalian aku ya. harus ke channel dia langsung ya sekarang, oke? Oke guys, jadi sekarang jam menunjukkan pukul 8 pagi dan kita lagi mau sarapan. Di sini adalah pasar ikan yang cukup besar gitu. Dan di sini segar-segar banget. Sekarang kita langsung mau cobain aja. Yuk, let's go. Jadi ini si urchinnya itu langsung dari bulu babinya langsung gitu. Kita cobain ya. Sampai speechless. Ini enaknya tuh pakai banget sampai gue mau menitikkan air mata. Gila. Jadi kalian kalau pesen di sini satu set isinya udah ada miso soup, wasabi. Gila guys, parah. Si urchin lu makan sama salmon roe ini kayak enak banget meledak di mulut lu, kayak seluruh fresh banget di mulutnya, enak parah. Banget. Oh, lihat guys. Tuh, gua udah ala gua aja deh. I've been to the top of Mount Everest. I've sailed the 7 seas. I've shared the stage with all the best. Lot of good it did for me. I've walked the wall of China, walked till my feet were sore. Came home to Carolina,
found my love next door. Well, what do you know? Yo guys, ini antrian setelah kita selesai makan. Gila banget guys. Yeah, what do you know? To find a bride. Saking capeknya jalan guys. Semua pada tepar. Semua pada tepar. Oke guys, jadi sekarang jam 11.40 dan sekarang kita lagi menuju ke Otaru. Di Otaru itu adalah kota kanal. Sampai di restorannya aja guys. Nggak boleh nelpon, takut berisik. Halo guys, jadi kita lagi mau makan soba dan soba itu sama kayak udon, cuman dia kayak lebih tipis gitu. Dan biasanya di serve ada yang dingin, ada yang panas. Biasanya kalau kita makan soba itu biasanya ada dapat mie-nya di satu tempat, terus kita tinggal celupin mie-nya itu ke sausnya tersebut baru kita makan. Wow, gila, wangi wasabi banget ini beneran. Ini dingin banget, ini bener-bener dingin gitu. Gua kirain normal lah, suhu normal. Gila, wangi banget sih rasanya. Dagingnya tuh enak banget kerangnya guys. Es krimnya itu aneh-aneh banget rasanya. Aku punya ini sea urchin, ini sweet potato, Purple sweet potato. ini Japanese sake, ini kayak mashed potato. Sumpah Terus itu sih. mulutnya Fanny sekarang bau potato. Sumpah. So guys, kita lagi di tempat namanya Denuki Koji dan ini bener-bener lumayan banyak banget ya makan makanan, jadi kayak food court gitu. Tapi isinya tuh lucu-lucu banget guys. Ada crepe, ada ramen, ada chirashi, macam-macam, dan lagi mau cobain meat grilled-nya. Halo guys, jadi kita sekarang lagi di lamb grill. Jadi kita bakal grill Makan domba. lamb, makan domba. Terus kita bakar sendiri. Terus berikutnya bakal dijelasin sama Pau Pau. Guys, jadi tadi udah dimulai vlognya oleh para teman kita. Dia katanya pengen cobain ngevlog dan dia malu-malu gitu. maksa kita. Ayo dong please, biar gue yang nge-vlog gitu. Yang penting itu, ya nggak? Makanan ini sangat spesial. Kenapa? Betul. Karena ini tuh domba dibakar. Yang aku sukanya di sini sih banyak sayur-sayurnya, ada toge. So Dan nice. ini makanan pertama kita di Jepang kali ini daging-dagingan Bakar, iya. ya. Jadi Guntur tuh sangat pecinta steak dan pau-pau, dan kita sangat menyukai yang medium rare. Ini tuh kayaknya parah banget. Apalagi langsung masak di depan lu, lu cium aromanya yang sangat menggoda. Di belakang lu dingin-dingin, Ya, Damn. sebenarnya kalau di Jepang itu bedanya tuh environmentnya guys. Itu tuh beda karena kalian tuh kayak nggak makan di restoran, kalian hanya makan di bar. Ini nggak boleh lama-lama guys. Ini merinding, ini parah banget, enak banget. Gua kirain tuh ini bakal bau Nggak ada domba bau. ini, sama sekali nggak ada bau, sama sekali nggak ada baunya, dan ini gila, ini merinding. So guys, jadi ini udah malam hari di Otaru dan makin keren lagi pemandangannya karena banyak gedung-gedung yang kelap-kelip, lampu kuning, romantis, kayak keren banget, asik banget, kayak suasana di sini tuh gue suka banget guys. Oh my god, I want to try very sweet corn, warna putih. Hai. Nggak enak banget, karena ini enak banget. Ya ini jagung termanis yang pernah gue rasain di dunia. Ini kayaknya bukan jagung deh. Tapi segar sih, stroberinya. Gila, ini melon paling enak di dunia. Ini nggak kayak melon. Coba-coba. Coba Andre. Ini tuh namanya Kobe melon. Kobe melon. Biasa kalau kalian makan melon itu isinya keras. Kalau ini tuh nggak keras sama sekali, tapi isinya air. Tapi Kayak 80% air, 20% daging. Gua tuh nggak bohong. Ini parah banget melon terenak di dunia. bener. Tapi kita jadi tahu ya, kenapa di komik-komik itu kayak melon itu kayak makanan yang mewah banget di Jepang dan enak banget. Kalian perlu tahu satu whole-nya itu melonnya harganya 600.000, bahkan ada yang 1 juta. Gila. Jadi guys, kita kayak barusan ketemu toko coklat paling enak yang pernah gue makan. Itu di Otaru, Patos by Letao. Dan sedihnya, Letao itu nama dessert yang kita mau pergi. Tapi kita batal pergi guys, gara-gara udah tutup, sedih. Di sini udah 1,5 jam kita nunggu di sini. Ini waktu nunggu makanan paling lama gue di Jepang, 1,5 jam guys. Ini di depan pintu, ini udah 20 menit nggak ada yang keluar. Parah banget. Jadi guys, di sini tuh bisa pesan satu macam daging. Jadi dagingnya itu aja. Tapi itu yang malah bikin tambah penasaran guys. Kita cobain.
Parah banget guys, ini enak banget. Gua ngomong. Enak banget, parah. Apalagi aku dapet yang berlemak banget tadi guys. Wow, juicy banget, parah. Ini worth it buat tuh nunggu 1,5 jam. Nggak bisa berkata-kata, udah kenyang banget, udah mager banget. Terus plus ngantuk, capek, oh my god. Tapi ini enak banget, kalian harus cobain. Bawangnya aja tuh sampai kita habisin soalnya saking manisnya. Hai guys, so sekarang kita lagi ada di Yoshinoya-nya Jepang. Dan di Jepang tuh Yoshinoya-nya ternyata banyak banget rasa-rasanya. Nggak kayak Yoshinoya di Indo yang ada daging sapi doang. Kalau di situ lengkap banget, ada salmon, ada unagi. Kalau gue bisa dapet unagi sebanyak ini, itu tuh bisa kayak harganya di Jakarta bisa sampai 300.000. Gue beli paket yang paling mahal sekitar 200.000 duit rupiah. Tapi itu tuh banyak banget guys. Ada 3 potong unagi gede-gede dan lembut-lembut semuanya. The best, gue bilang enak banget. Yo guys, akhirnya setelah nyari-nyari sakura kita ketemu. Dan ini lagi bermekaran guys, yes. Kita lagi ada di Maruyama Park di Sapporo. Ayo kita lihat bunga. Ada wanginya. Sakura, hai. Enak aja, aku paling happy. Lihat, aku paling happy. Gila ya, aku udah paling happy. Dia kurang happy. Ini lucu banget. So guys, jadi biasa di tempat sakura itu juga banyak ada kayak jual-jual makanannya gitu. Apaan guys, kulit. Wah, suka sama gue guys. Halo guys, jadi di sini saking bersihnya ada rumah spesial buat sampah. Tuh bohongin gue ya. Masa rumah spesial buat sampah? Ini namanya tong sampah lah. Sekalian Dre. Masa rumah spesial buat sampah? Yo guys, jadi kita udah mau cabut. Sedih banget, Sakura, Shiu Sakura. Tapi besok kita bakal ketemu Sakura lagi. Kita besok bakal ketemu Naruto juga sama Sasuke. Sayang Naruto udah gak mau sama Sakura. Spoiler bagi yang nonton. Dah. Jadi kita lagi mau perjalanan ke Hakodate guys. Perjalanan lumayan jauh, yaitu 4 jam. Dan kita udah beli banyak banget makanan buat persediaan kita. So guys, kita baru nyampe di Hakodate. Sih seneng banget. Sekarang udah jam 12:30. Tapi ini dingin banget, dingin parah. 5 derajat guys. Hari paling dingin yang pernah kita datengin. Dan kita langsung mau menuju ke hotel. Guys, dari kemarin gue nggak gemeter, pas segini gue langsung gigi gue. Langsung gigi. Halo guys, jadi kita udah sampai di Hotel Chocolatos. Enggak di coklat. Guys, so kita udah sampai di Hakodate Morning Market. Ini jadi isinya seafood semua, bener-bener seafood semua. Dan toko-tokonya lebih banyak lagi guys. Pokoknya semuanya everything serba melon kalau di Sapporo. Bagi yang mau ke Jepang buat rasain seafood yang bener-bener seafood, kalian harus datang ke Hakodate Market. Karena ini market tuh gede banget dan jauh lebih enak dari yang kemarin di Sapporo Ninjo Market. Lebih fresh dan pokoknya lebih enak banget guys. Guys, ini anginnya kenceng banget guys. Mau tantangan sambil shopping hampir takut mati, bisa ke sini guys. Jadi di sini tuh apa batanya bisa tiba-tiba jatuh ke kepala kalian kalau anginnya lagi gede. So guys, kalian dari Red Brick Warehouse bisa jalan ke Motomachi District. Kalian bisa foto-foto di sini. Foto-foto itu keren banget guys. Jadi di sini kalian tuh cuma foto doang, tapi naiknya pun setengah mati ke atas guys.
Yo guys, akhirnya kita nyampe juga di atas. Pemandangannya tuh keren banget dan banyak banget orang di sini pada mau foto di tengah. Buruan! Pantat 39 nih. Lama. Pinggang aku sih putusin. Niat banget guys, bagi kalian yang kesini kalian harus cobain banget roti ini enak banget rotinya. Jadi lembut banget tapi luarnya tuh crispy. Aduh, ditambah es krimnya itu manis banget. Aduh, enak banget guys, kalian harus cobain. Saking enaknya kita sampai beli rotinya dong. Dan dia toko paling jujur, dia mengakui bahwa dia second best nih. Wow. Guys, jadi gue bawa orang tua tuh capek guys ini. Dikit-dikit jari sakit. Thank you, Jo. Kita di sini udah malas banget turunnya. Berguling berlima. Udah saling nimpa-nimpaan setengah mati. Sekarang kita sudah di tempat sakura dan katanya di sini ada 5.000 pohon sakura. Sayangnya beberapa udah ada yang layu dan ini salah satu yang masih belum. Yeay. Kalian mesti kesini banget. Kenapa? Karena di sini pemandangannya sangat indah banget. Sejauh mata memandang, gue melihat semuanya pink dan bener-bener bagus. Ini semua tuh kayak di manga-manga menurut gue. Andai-san. Guntusan. Hai guys, sekarang kita lagi makan Japanese barbecue yakiniku. Jadi kita pengen banget cobain dari kemarin tuh yakiniku. Enaknya tuh kayak apa. So guys, jadi sekarang gue bakal makan lidah sapi paling mahal yang pernah gue makan seumur hidup gue. Gila, jus-jusnya sampai jatuh-jatuh ke nasi guys. Kalau lidah itu emang rasanya raja kenyal. Ini kenyal tapi juga lembut dan di mulut tuh enak banget. Rasanya gue nggak bohong guys, enak banget parah. Parah guys, kalubinya perfect, lemaknya hancur di mulut. Ini baru daging, dari dalam mulut gua teriak kata daging parah. Semuanya maut gasem, semuanya itu kayak makan mentega, bener gak? Apalagi rosunya terakhir itu tuh bener-bener gila, kayak bener-bener melting di mulut, parah banget. Gua kira kalau nggak daging Kobe itu biasa aja, ternyata bukan daging Kobe, itu juga enak banget. Hai guys, jadi kita udah sampai di Noboribesu. So guys, jadi semenjak kita lewat tuh dari tadi baik banget monumen-monumen setan. Apa pokoknya semuanya serba demon guys, menunjukkan kalau kita udah mau nyampe ke hell. So guys, sekarang kita udah nyampe di Jigokudani. Apa itu Jigokudani? Ini adalah Hell Valley namanya. Ini paling terkenal main attractionnya Noboribesu, yaitu kayak kawah gitu loh guys. Toiletnya aja Oni guys. Oh guys, kalian bisa cium ini tuh kayak bau apa ya? Gimana mereka cium? Gimana Ini- cara mereka cium? Iya guys, pokoknya kalian cium. Ini bau apa sih? Bau belerang guys. Ini bener-bener parah bau belerangnya. Tapi ini bener-bener kayak neraka banget sih guys. Ternyata neraka itu kayak begini guys. Tapi kalau neraka kayak begini, gue mau berbuat dosa terus bagus soalnya guys. Soalnya semua ngumpul. Ya, Pak. Jadi hari ini kita udah sampai di Jigokudani Hell Valley. Kali ini kita bakal trekking menuju ke Okuyanama Foot Bath. Kita bakal merendam kaki di natural hot spring. Kaki kita bakal jadi putih bersih kayak di ikan Pak, ikan. tanya Pak. Apa? Kalau saya pakai stocking gimana Pak? Copot stockingnya. Oke guys, jadi kita trekking ke tempat paling jauh kayaknya. Soalnya nggak ada sama sekali orang lewat sini, cuma kita doang. Kalau di sana tuh banyak yang lewat. Mami udah stres, katanya gimana dia bisa naik, udah nggak kuat lagi. Ya, kita akan mencobanya. Hai. Kita dari sini guys, mau ke Ikut jalan ini. show sini guys. Kecewa banget, sedih. Soalnya sudah tutup. Nggak tahu kenapa tutup. Kita juga nggak dikasih tahu, jadi kita nggak bisa masuk deh, nggak bisa cuci kaki. Ada tulisannya tadi. Untuk kalian nih guys. Karena dan sekarang kita bugil semua dan geli banget. Gue kayak kita tuh nggak boleh lihat ke bawah karena lihat bawah ada sashimi banyak. Di sini Nintendo Switch itu
jauh lebih murah guys. Cuma harganya cuma 3 juta doang guys. Tapi di sini tuh sold out terus. Jadi benar-benar kita harus nyari, kita cari sampai 6 toko, nggak ada sama sekali. Kita jalan udah sampai berkilo-kilo. Sekarang ada di depan muka, lihat guys, parah.